Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena hari ini kembali Allah izinkan saya dan saudara untuk kita bisa masuk dalam hadirat-Nya. Kembali kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan rasa haus dan lapar kita akan lawatan dan hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buat hari yang Kau beri, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab besar kasih setiamu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai kami di sepanjang minggu ini. Dan tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau yang menolong kami di dalam segala keadaan kami Tuhan. Engkau yang memberkati kesehatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami di sepanjang minggu ini. Engkau Tuhan yang memberikan jawaban bagi setiap persoalan dan masalah hidup kami. Engkaulah yang memberikan kesembuhan kepada kami. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Hanya kepadamu Yesus. Kami merasakan indahnya kami hidup bersama denganmu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Kami menikmati pertolongan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Dan pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Siapakah juru selamat kami? Juru selamat kami Engkau Yesus, yang menebus dosa kami, yang mengampuni kesalahan kami, pelanggaran kami. Engkaulah yang menjadikan kami berharga di pemandangan-Mu ya Allah. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu.
Engkaulah yang menyelamatkan kami. Dan kalau hari-hari ini kami dalam keadaan kesesakan, kesulitan, kami mau hanya tetap berseru kepadamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kembali kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Engkaulah penolong dalam hidup kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang pegang tangan kami dan tuntun langkah kami. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Kami undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Oh, terpujilah Kau Tuhan.
pagi hari ini memuji-Mu Tuhan. Segala yang bernafas memuji Engkau. Amin, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan di atas Yesus. Ku bersyukur padamu, Kaulah penyelamat. Amin, amin, amin Tuhan. Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami, ucapan syukur kami benar-benar keluar dari dasar hati kami yang mengasihi Engkau, Yesus. Ya Yesus. Amin, amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allah di atas segalanya. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, biarlah mulut kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah penolong kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkau menara kekuatan kami Tuhan. Kau kubu pertahanan kami, Engkau pembela kami, Engkau Allah yang menebus dosa kami, Kau Allah yang menyelamatkan kami. Yesus, oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh berdiri di dalam bait-Mu yang kudus. Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami yang datang dengan lemah, kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Kami yang berputus asa, kami mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan dan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Kami yang sakit, kami boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, segenap hati dan jiwa kami benar untuk memuji Engkau.
Kami datang hanya kepadamu dan bukan kepada manusia. Kami rindu mempersembahkan semua yang terbaik, yang termulia, yang termanis dari setiap kehidupan kami Tuhan, hanya untuk Engkau. Engkau melihat setiap hati kami dan bertahtalah di atas setiap pujian, ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria di dalam hadirat Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, amin. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, amin. Engkau layak untuk dipuji, amin. Sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersama-sama bersuka. Haleluya. Kita patut bersuka cita karena Allah sudah menjadikan saya dan saudara sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Oleh pengorbanannya di atas kayu salib, saya dan saudara dijadikan ahli-ahli waris kerajaan surga. Lebih dari pemenang. Amin. Engkau Allah ada di pihak kami. Dalam keadaan apapun, Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini untuk tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi kita mau katakan saya lebih dari. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Allah saya dan Allah saudara adalah Allah yang besar, Allah yang hidup untuk selamanya, dan Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap persoalan kita. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan korban persembahan. Bagi yang bertugas bisa maju ke depan dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan dan kejayaan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Bapakku yang baik, yang mengasihi kehidupan pribadi kami masing-masing, kami sungguh mengucap syukur dengan segala kerendahan hati. Kami datang ke hadirat-Mu, mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak Bapa menghampiri maha kudus tatah-Mu, dan kami mau mempersembahkan apa yang menjadi kerinduan kami, karena Allah sudah memberkati kehidupan kami sepanjang hari. Dan tiba saatnya Bapa, kami boleh menyerahkan persembahan kami dengan sukacita. Oleh pemeliharaan Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami mengasihi Engkau, Allah turut bekerja dalam kehidupan kami dan memenuhi keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Allah Bapa di surga. Terimalah Tuhan persembahan kami, dan biarlah persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan surga-Mu di tempat-Mu ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi, dan kami ucap syukur jika belum ada yang tangan-tangan yang belum bisa memberikan, karena kami percaya Allah tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Di dalam nama Yesus, kami boleh menyerahkan persembahan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, terlebih Bapa, harta kami untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
dari hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan. Dengan berlahan kami undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari kita mau persiapkan hidup kita, hati kita, untuk boleh disentuh dengan tangan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Mimbar sepenuhnya kami menyerahkan kepada Bapak Gembala. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Mari kita angkat tangan kita, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang ajaib. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Glory. Shkara lama-lama ya Shankara lama-lama ya. Haleluya. Bapa Surgawi, hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur kami. Jikalau kami selalu merasakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kami. Sebuah kesempatan yang begitu berharga Allah anugerahkan kepada kami untuk belajar dan mendengar akan firman Tuhan. Lawat kami dengan firman-Mu. Lawat kami dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu akan berkata-kata hikmat surgawi dan hanya nama Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Kita masih berdiri, kita langsung saja membaca ayat firman Tuhan.
terambil di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut dari usahanya. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus pasti bisa. GSJA 1, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk beri pujian untuk orang di sebelah kanan saudara, sebelah kiri saudara. Kamu kelihatan hari ini cantik, kamu kelihatan ini cakep. Silahkan kembali Pak Saudara. Saya akan memberikan judul renungan saya adalah Tuhan mendampingi dan menguatkan. Ya, Tuhan mendampingi dan menguatkan. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menuliskan surat 2 Timotius ini. Ditulis kira-kira pada tahun 67 dan surat ini ditujukan kepada anak rohani Rasul Paulus yang bernama Timotius, saudara. Kitab atau surat 1, 2 Timotius dan Titus dikenal dengan namanya surat-surat pengembalaan. Karena memang dikirimkan, ditujukan kepada gembala-gembala sidang, yaitu Timotius mengembalakan sidang di sebuah kota yang cukup besar dan anak-anak Tuhan begitu banyak orang-orang percaya di Efesus. Jadi Timotius seorang gembala sidang yang mengembalakan sidang di Efesus. Dan Titus gembala sidang di Kreta. Nah saudara, pada waktu itu Timotius orang yang masih sangat muda, masih sangat belia sekali, dan harus memimpin sebuah sidang yang begitu besar di kota Efesus, saudara. Dan saudara tahu karena Timotius masih sangat muda dan seringkali kadang-kadang mulai tidak percaya diri, kadang-kadang ada orang-orang yang meremehkan gembala-gembala sidang yang masih muda, saudara. Saya bisa rasakan betapa tanggung jawab yang begitu berat yang ada di dalam Timotius, saudara. Pada waktu saya selesai dari Tasati 94 dan saya mengembalakan perintisan di kota Kediri. Dan pada waktu 94 saya digembala sidang di perintisan kota Kediri. Saya pendeta gembala yang masih sangat muda. Ya, saya gembala sidang yang masih sangat muda di Jawa Timur pada waktu itu. Dan seringkali karena masih muda seringkali diremehkan oleh jemaat. Oleh karena itulah Rasul Paulus memberikan nasihat petunjuk kepada Timotius yang masih sangat muda menjadi gembala sidang di Efesus, saudara. Rasul Paulus berkata bahwa ketika kamu menjalani hidupmu dan melayani Tuhan, maka kamu tidak sendirian. Rasul Paulus menegaskan bahwa kamu tidak sendirian ketika engkau melayani Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Allah sertakan di dalam kehidupan Timotius, saudara. Bahkan Allah tidak hanya menyertai saja, tetapi Tuhan mendampingi dan memberikan kekuatan yang selalu baru. Dan ketika saya belajar kitab ini, saudara, maka nasihat yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, bertobat dengan sungguh-sungguh, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita,
Maka sejak engkau percaya kepada Yesus, maka Tuhan menyertai saudara. Engkau tidak sendirian, tetapi Tuhan Immanuel itu akan menyertai saudara. Bahkan Yesus tidak hanya menyertai saudara saja, tetapi Yesus mendampingi dan menguatkan saudara. Amin saudara. Catat ini, Yesus tidak hanya menyertai saudara, tetapi Yesus mendampingi saudara. Bahkan Yesus memberikan kekuatan yang selalu baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat ayat 17, 2 Timotius pasal 4 ayat 17. Ada sebuah janji Allah yang begitu luar biasa. Mari kita beri bersama-sama, kita baca ini bersama-sama. 2 Timotius pasal 4 ayat 17, 3, 2, 1. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Rasul Paulus berkata kepada saudara dan saya bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menyertai kita, tetapi Tuhan mendampingi saudara dan saya. Bahkan tidak hanya mendampingi, tapi Tuhan menguatkan saudara. Sebelum duduk, bilang kepada sebelah saudara, engkau didampingi dan dikuatkan oleh Allah. Silakan duduk kembali saudara. Saudara sudah dikasih Tuhan, apa tujuan Allah mendampingi dan menguatkan kita? Tujuan Allah mendampingi dan menguatkan kita, satu, agar kita dapat tenang dan berserah. Agar saudara dan saya dapat tenang dan berserah. Yesus mendampingi saudara. Yesus menguatkan setiap saudara yang percaya kepada Allah. Dan tujuan Yesus menyertai, mendampingi dan menguatkan saudara adalah agar saudara dan saya dapat tenang dan berserah. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Yesaya pasal 30 ayat 15. Haleluya. Yesaya pasal 30 15. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yesaya pun merasakan pendampingan, penyertaan di dalam hidup Yesaya. Saudara kasih Tuhan, orang yang tenang itu dapat menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Yesus mengajar saudara dan saya untuk belajar tenang, untuk belajar berserah, saudara. Tentu berserah kepada Tuhan. Selalu kita katakan bahwa Yesus mengajar saudara untuk bisa tenang dan bisa berserah kepada Allah. Saya katakan kalau saudara bisa tenang, maka engkau bisa menyerahkan persoalanmu kepada Tuhan. Jikalau engkau tenang, engkau bisa menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Jikalau engkau tenang, engkau bisa menyerahkan pergumulanmu kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dan saya tidak bisa tenang, artinya khawatir, maka engkau tidak akan bisa menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Untuk bisa menyerahkan masalahmu, pergumulanmu, bebanmu kepada Allah, maka engkau harus tenang. Kalau engkau khawatir, engkau tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan.
Kalau engkau gelisah, engkau tidak akan pernah melihat jalan keluar yang Allah sediakan. Kalau engkau tidak tenang, engkau tidak akan bisa melihat dan merasakan mujizat Allah untuk bisa menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Dibutuhkan ketenangan. Tujuan Allah mendampingi dan menguatkan kita itu agar saudara bisa tenang. Kalau engkau bisa tenang, engkau bisa pasrah sama Tuhan. Kalau engkau bisa tenang, engkau bisa menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Dan saudara harus tenang untuk bisa memperoleh hati yang tenang, untuk bisa berserah kepada Allah. Maka saudara harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Allah engkau bisa tenang. Amin. Hanya dekat dengan Allah engkau bisa tenang. Kalau engkau punya persekutuan secara pribadi dengan Allah, engkau punya hubungan yang intim dengan Allah, engkau bisa tenang, saudara. Tapi sebaliknya kalau saudara dan saya tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang akrab dekat dengan Tuhan, tidak punya jam-jam doa secara pribadi dengan Tuhan, engkau tidak bisa tenang. Suatu saat ada seorang sopir truk gitu saudara, mau menuju ke pasar. Dan sopir truk ini ketika melaju, dia melihat di tepi jalan ada seorang orang tua yang sedang mikul kayu untuk dijual ke pasar. Karena sopir truk ini kasihan, dia hampiri nenek kakek tua itu, orang tua itu yang mikul kayu itu, saudara. Pak, mau kemana? Saya mau ke pasar, nak, untuk jual kayu bakar itu, saudara. Sopir truk bilang, ayo ikut aku saja, kebetulan aku juga mau ke pasar. Akhirnya dibantulah orang tua itu naik ke atas truk, di bak truk itu, pikulannya kayu bakar itu dinaikkan di atas truk. Jadi di atas truk itu orang tua itu dan pikulannya naik di atas bak truk dan truknya jalan. Ketika sudah sampai ke pasar truknya dan sopir itu coba mau menolong kembali untuk menurunkan bapak tua dan kayu bakarnya itu. Ketika sopirnya melihat ke bak truk itu kaget. Mengapa kaget? Karena orang tua itu ngos-ngosan. Ternyata apa? Di atas truk itu kayu bakarnya masih dipikul, Pak. Jadi dia naik ke atas truk, mesinnya sudah enak, diantar ke pasar. Ternyata di atas truk itu dia masih pikul kayu bakar itu, Bu. Wah, sudah bisa bayangkan orang tua sambil pikul kayu bakarnya di atas bak truk yang sedang jalan. Wah, mengapa sopirnya kaget loh, Pak? Mengapa tidak diduk nih, wais? Apa itu pikulannya kayu itu? Saudara, seringkali kita seperti orang tua yang sedang pikul kayu bakar itu, saudara. Doanya dia bilang, Tuhan aku serahkan masalahku kepada Tuhan. Tuhan aku serahkan persoalanku kepada Tuhan. Tuhan aku serahkan bebanku kepadamu Tuhan. Tapi prakteknya apa? Setelah doanya diserahkan dalam nama Yesus aku berdoa amin. Setelah amin bilang apa hatinya? Itu aku ini kok susah aja. Masalah barang-barang barbar. Masalah tidak tambah selesai, tambah semakin berat. Kadang kita seperti orang tua yang sedang pikul kayu bakarnya di atas truk itu, saudara. Kalau engkau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, ya serahkan masalahmu kepada Tuhan. Biarkan Allah dengan caranya menolong kita. Seringkali masalahnya kita serahkan kepada Allah, tapi seringkali juga kita berpikir seperti ini, ya.
masalahku tambah semakin berat. Sudah diserahkan, masih bisa bilang, masalahku berat, persoalanku berat, hidupku terasa berat, aku susah. Itu tandanya engkau belum serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, tujuan Allah mendampingi dan menguatkan saudara itu adalah agar saudara bisa tenang dan bisa berserah kepada Tuhan. Orang yang khawatir, orang yang gelisah, orang yang cemas, orang yang putus asa tidak akan mungkin bisa melihat mujizat. Tidak akan mungkin bisa merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib itu. Untuk bisa merasakan mujizat, engkau harus tenang dan pasrah dengan Tuhan. Untuk bisa merasakan pertolongan Tuhan, kuasa kebangkitannya, saudara harus tenang dan bisa berserah kepada Allah. Amin saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dengar baik-baik, engkau tidak sendirian. Saudara menjalani hidup ini tidak sendirian. Bahkan yang kita bersyukur bahwa kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya persoalan, kalau engkau punya pergumulan yang berat di dalam hidupmu, Allah tidak izinkan engkau menghadapi sendirian. Allah tidak izinkan engkau menghadapi masalahmu sendirian. Libatkan Tuhan, ikutkan Tuhan ketika engkau menghadapi masalahmu. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Aku akan memberikan kekuatanku kepadamu. Amin, Bapak Saudara. Dengar saya, engkau tidak sendirian. Yesus menyertai saudara. Dia tidak hanya sekedar menyertai saudara, tapi Tuhan mendampingi saudara. Tuhan mendampingi saudara. Bahkan Tuhan tidak hanya sekedar mendampingi saudara, Tuhan memberikan kekuatannya yang selalu baru. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua, apa tujuan Allah mendampingi dan menguatkan kita? Yang kedua adalah karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat saudara. Karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan ingin menjadikan saudara yang terbaik. Bapak Ibu, dengar saya. Mengapa Tuhan ingin menjadikan kita orang yang terbaik? Karena engkau berharga. Sekali lagi, karena engkau berharga. Saudara dan saya ini sangat berharga bagi Tuhan. Bukan karena saudara yang berharga, tapi Tuhan yang menjadikan saudara berharga. Amin. Ya. Saudara dan saya sebenarnya tidak layak menerima pengampunan dosa, tidak layak mengalami kemurahannya, tidak layak mengalami sukacitanya, tidak layak menikmati berkat-berkatnya. Tapi saudara dilayakkan oleh Tuhan. Saudara sebenarnya tidak berharga. Yang menjadikan saudara berharga adalah Allah yang menjadikan saudara berharga. Selagi saudara, Allah ingin menjadikan kita yang terbaik. Allah ingin menjadikan saudara orang yang terbaik. Amin saudara. Tetapi untuk bisa yang menjadi yang terbaik itu, saudara dan saya harus mengalami proses pembentukan Allah. Untuk menjadi yang terbaik,
Untuk yang menjadi yang terbaik, maka saudara dan saya harus mengalami proses pembentukan Allah. Mungkin Allah izinkan ada masalah, bagian dari proses yang Allah berikan. Mungkin ada persoalan, mungkin sedang sakit, mungkin sedang ada pergumulan, ada beban yang Allah izinkan. Itu bagian, salah satu bagian Allah memproses dan membentuk saudara. Dan ketika saudara diproses dan dibentuk oleh Allah, itulah dibutuhkan pendampingannya Tuhan. Dibutuhkan kekuatan yang dari Allah. Itulah saudara bisa melihat kebaikan Tuhan. Untuk menjadi yang terbaik, engkau harus diproses, dibentuk oleh Allah. Untuk mengalami proses pembentukan Allah itu, Allah mendampingi saudara. Allah menguatkan saudara. Saudara dan saya harus mengalami metamorfosanya Allah, metamorfosisnya Allah, perubahan-perubahan Allah yang Allah izinkan ada dalam hidup saudara. Metamorfosis Allah adalah berhenti menjadi sesuatu dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Saudara kasih Tuhan, Allah mendampingi saudara. Tuhan menguatkan saudara, sehingga engkau menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Hari ini engkau mungkin ada beban, hari ini engkau punya masalah, berpikirlah positif. Itu bagian dari Allah memproses dan membentuk saudara. Diberkatilah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Pagi ini kita diingatkan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ada satu kata yang diucapkan Yesus di atas kayu salib sebelum dia mati. Yang diucapkan adalah, sudah selesai. Sudah selesai. Dan ketika Yesus mengucapkan sudah selesai, baru dia mati. Artinya apa? Penderitaanmu yang dipikul oleh Yesus. Kesusahanmu yang dipikul oleh Yesus. Dosamu yang dipikul oleh Yesus. Pelanggaranmu yang dipikul oleh Yesus. Sakit penyakitmu yang dipikul oleh Yesus di atas kayu salib itu. Agar melalui kematiannya, engkau hidup dalam anugerahnya. Mari petugas perjamuan akan datang ke depan. Mari angkat kedua tangan saudara sebelum kau memegang roti dan anggur dalam sakramen perjamuan suci ini. Agar engkau menerima berkat-berkat di dalam sakramen perjamuan suci ini. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Engkau layakkan kami untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan suci ini. Sucikan setiap tangan-tangan kami sebelum tangan-tangan ini memegang roti lambang tubuh Yesus, memegang anggur lambang darah Yesus. Dan dalam sakramen perjamuan suci inilah kami diberkati oleh Allah, kami dikuatkan oleh Allah. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami mengalami pemulihan dan pembaharuan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Darah-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu bisa duduk kembali. Mari kita angkat pujian ini. Sukacitaku penuh.
Sukacitaku penuh Darahmu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan. ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu,
menari bagimu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan, amin. Shkaralamaya Shankaralamaya Kirapakuya Shankaralamaya. Darah-Mu Yesus sembuhkan daku, dijadikan darah-Mu Yesus. Angkatlah roti itu lebih tinggi, angkatlah cawan itu lebih tinggi. Bebaskan ku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku. Ku dijadikan baru, haleluya. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Shkaralamaya Shankaralamaya Kirapakuya Shankaralamaya. Sebelum sakramen dilanjutkan, Bapak Ibu Saudara bisa melepas masker saudara. Nanti setelah berjamaah suci selesai, masker harap dipakai lagi. Haleluya. Angkatlah roti dan cawan anggur itu lebih tinggi lagi. Apa yang kau angkat? Engkau sedang mengangkat tubuh Tuhan Yesus yang penuh dengan luka. Sekujur tubuhnya, sesungguhnya dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita, kutuk kita dipikul, ditanggung Yesus di kayu salib. Sesungguhnya penderitaan kita, kesusahan kita, sakit penyakit kita dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Agar melalui kematiannya, justru kita memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita pecahkan roti bersama-sama, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang angkatlah cawan itu lebih tinggi lagi. Apa yang sedang kita angkat? Anggur ini lambang darah Yesus. Dengan darahnya engkau ditebusnya. Dengan darahnya engkau disucikannya. Dengan darahnya engkau dimeteraikannya bahwa engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bahkan dengan darahnya, Dia menjaminkan surga yang mulia buat kita. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Masker bisa dipakai lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu ke atas. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin, haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk. Amin, benar Tuhan, haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, walau kadang tak mudah cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yang terbaik, walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadangkala Allah izinkan ada masalah di dalam hidupmu. Kadangkala Allah izinkan ada pergumulan di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan izinkan itu memberikan yang terbaik buat engkau. Tuhan pasti punya tujuan yang terbaik, Pak Saudara, agar engkau bisa tenang dan bisa berserah kepada Allah, agar engkau dijadikan oleh Allah orang-orang yang terbaik di pemandangan Allah. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita angkat kornya saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu Gembala Sidang datang ke depan berdoa buat kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Sekarang lama-lama ya. Haleluya. Sekarang lama ya. Haleluya. 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 Bapa di surga, Haleluya. kami sungguh bangga menjadi milik Tuhan. Kami sungguh bangga kami boleh mengenal Engkau, Amin. Benar. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Oleh karena kematian-Mu Tuhan, Engkau telah mendamaikan kami. Oleh karena kematian-Mu Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami. Oleh karena kematian-Mu Tuhan, Engkau menjadikan kami layak untuk hadir di dalam hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang sangat-sangat mempedulikan kami. Engkau Allah yang sangat memperhatikan kami. Sungguh kasih setia-Mu nyata di dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan setiap anak-anak-Mu untuk terus setia dengan Tuhan, untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau, ada kekuatan di dalam Engkau, ada penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup ini, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, masa depan kami, hari esok kami, bahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih itu akan terus menyertai kami, menggandeng kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami berdoa yang susah Tuhan hiburkan mereka, yang lemah Allah kuatkan mereka, yang saat ini sedang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan cukupkan kebutuhan kami. Bahkan Tuhan pasti akan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya dan beriman, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara.